Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Tangguh Ditya dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas praktikum A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang reverse forward dan pompa air otomatis. Nah, topik pembahasannya ada dua bagian. Yang bagian pertama itu rangkaian reverse forward itu terdiri dari fungsi dan kegunaan, cara kerja rangkaian daya, cara kerja rangkaian kontrol. Yang bagian dua itu sistem kontrol pompa air otomatis yang terdiri dari konsep dan penjelasan. Oke, reverse forward motor 3 fasa. Apa itu rangkaian reverse forward? Rangkaian reverse forward adalah sebuah sistem kontrol yang berfungsi untuk mengontrol arah putaran motor listrik 3 fasa. Dengan rangkaian ini, motor dapat berputar ke arah kanan, maju atau forward, dan ke arah kiri, mundur atau reverse secara bergantian. Aplikasi umum, pintu gerbang otomatis, lift, conveyor, dan sistem lainnya yang memerlukan pergerakan dua arah. Nah, ini misalnya di sebuah pompa air. Nah, di sebelah sini ada contoh rangkaiannya, rangkaian dari motor 3 fasa untuk forward dan reverse. Ini untuk forward bagian kiri dan yang kanan untuk reverse. Jadi kalau forward langsung nyambung aja nih, kalau reverse itu dibalik yang R. Oke, ini untuk rangkaiannya. Selanjutnya itu cara kerja rangkaian daya reverse forward. Komponen utamanya yaitu ada MCB 3 fasa, 2 buah kontaktor magnet untuk forward dan reverse. Yang selanjutnya ada TOR atau thermal overload relay dan motor 3 fasanya. Prinsip kerja untuk putaran forward maju, kontaktor 1 aktif dan menghubungkan sumber RST ke terminal UVB. Itu terminal motornya. Untuk putaran reverse, kontaktor 2 akan aktif dan menukar 2 dari 3 fasa, misalnya menghubungkan sumber RST ke terminal WVU. Penukaran fasa inilah yang menyebabkan putaran motor terbalik. Adapun pengamannya yaitu TOR berfungsi untuk melindungi motor dari beban berlebih. Cara kerja rangkaian kontrol reverse forward itu pertama ada MCB 1 fasa, tombol stop, tombol start, forward, tombol stop reverse, coil kontaktor, kontak bantu atau auxiliary kontak. Terus ada logika penguncian atau interlocking. Ini adalah bagian terpenting dari rangkaian kontrol. Saat kontaktor forward aktif, kontak bantu NC atau normally closed dari kontak forward akan membuka jalur ke coil kontaktor reverse. Begitu pula sebaliknya saat kontaktor reverse aktif, jalur ke coil kontaktor forward akan terputus. Tujuannya mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan yang dapat menyebabkan korsleting atau hubungan singkat antar fasa. Selanjutnya yaitu sistem kontrol pompa air otomatis. Penjelasan. Jadi tujuan mengisi tandur air secara otomatis dan menjaga level agar tidak kosong dan tidak meluap. Prinsip kerjanya, sistem menggunakan sensor level air, misalnya water level control atau WLC, atau float switch atau pelampung untuk mendeteksi ketinggian air. Saat air habis, sensor level bawah akan memberikan sinyal untuk menyalakan pompa air. Saat air penuh, sensor level atas akan memberikan sinyal untuk mematikan pompa air. Rangkaian ini bekerja secara otomatis tanpa perlu intervensi manual. Di kesimpulan, rangkaian reverse forward sangat penting untuk aplikasi motor yang membutuhkan kontrol dua arah dengan sistem interlocking sebagai pengaman utama. Sistem kontrol pompa air otomatis memberikan efisiensi dan kemudahan dalam manajemen air dan memanfaatkan sensor level.
Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita langsung lanjutkan ke simulasinya dengan software Cat Isimo. Oke, di sini kita akan melanjutkan di untuk simulasi di software Cat Isimo. Jadi sebelumnya sudah saya penjelasan untuk PPT yang berisi tentang kerja sistem pompa air, itu penjelasan tentang sistem kontrol pompa air otomatis. Nah, jadi di simulasi ini saya akan menjelaskan dua poin juga tentang reverse forward, terus ada juga tentang sistem pompa air gitu. Nah, di sini sudah saya buat rangkaiannya mulai dari ini power. Jadi power kita menggunakan line 3 fasa, power L1 sampai 3. Terus untuk netral kita menggunakan sumber terpisah. Nah, yang ini ya. Nah, untuk power tadi itu akan disambungkan ke NCB 3 fasa. Dan NCB ke fasa disambungkan ke TOR, thermal relay-nya, untuk melindungi si rangkaian ini biar arusnya tidak berlebih. Terus selanjutnya itu disambungkan ke sebuah kontak utama. Itu ada kontak utama forward yang reverse. Setelah itu langsung tersambung ke sebuah motor. Nah, motor ini ada groundnya ya. Terus untuk salah satu powernya dari 3 fasa itu uh, nyambung atau um, menyambungkan NCB-nya, NCB satu fasa agar bisa aktif. Nah, netral tadi itu buat arus balik si NCB satu fasa tadi ya, di sini namanya. Terus buat NCB satu fasa itu langsung disambungkan ke emergency, paralel langsung ke sebuah lampu emergency ini. Terus dari emergency button ini nyambung ke TOR. Terus TOR nyambung dengan push button stop. Dan setelah stop itu ada sebuah push button untuk mengaktifkan latching. Karena latching ini ya setelah latching ini aktif, nah si coil ini juga aktif. Nah, si coil aktif akan men-trigger si kontak utama di rangkaian 3 fasa ini. Nah, terus begitu pula dengan si rangkaian yang bagian sini, yang bagian reverse. Nah, di sini juga ada sebuah lampu untuk indikator bahwa si rangkaian itu ada tegangannya. Terus di sini juga ada lampu. Ini dapat trigger dari sini, dari TOR 3 fasa ini, dan sebuah indikator di sini. Oke, mari kita langsung simulasikan aja. Oh ya, untuk bagian-bagian komponen, misal ini ada powernya, ini ada di sini, ini netral di sini. Terus untuk MCB 3 fasa ada di sini. Ya, terus MCB 1 fasa. Nah, ini. Terus untuk TOR 3 fasa ini thermal relay ya. Terus untuk kontak utama ini 3 kontak utama di seperti ini. Sini ada juga bentuknya. Terus di sini motor itu, di sini motor syukuran kembali di sini ya kan. Masih udah, ini emergency di sebelah sini.
yang ini NONC. Nah, udah. Terus ini tor yang NC. NC ini NC sorry gitu ya. Udah. Ini stop, yaitu di bagian sini kelihatan ini stop yang NC. Nah, ini sini yang NC NO selatan di sini ya. Ini juga NO, terus ini buat kontak. Nah, kontak ini buat rangkaian matchingnya. Terus ini yang NC. Nah, terus untuk coil sendiri ada di sebelah sini. Terus untuk lampu itu sebelah sini. Ini pilot lamp itu bisa diatur untuk warnanya, apakah mau hijau, ini kuning, ini merah, sorry, ini kuning, bisa diatur. Terus sini untuk area pribadinya aja. Nah, simulasi kita awal-awal tekan dulu MCP 3 fase buat trigger ini. Nah, udah kita aktifkan si MCP 1 fasenya. Nah, udah kita tekan push button yang forward, maka si motor akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini racing akan racing kerja untuk mengaktifkan si coil akan trigger si kontak utama. Nah, di sini pula men-trigger sebuah cooler lamp agar menjadi indikator bahwa si rangkaian itu nyala gitu. Terus kalau untuk men-stop tinggal kita arahkan aja ini stop, terus kita mulai yang reverse. Nah, ini akan putar, memutarnya counter clockwise atau tidak searah jarum jam, jadi sebaliknya. Nah, ini seperti yang sebelumnya juga akan trigger latching akan trigger si coil, dan coil akan trigger kontak utama, dan juga indikator pilot menyala. Udah, kita coba untuk emergency button kan. Nah, otomatis si motor akan berhenti dan emergency lampnya, pilot lampnya emergency itu akan menyala gitu. Terus kita akan mencoba tornya ya. Jadi misal kita forward kerja, terus kita misal ada sebuah arus berlebih, kita juga tor aktif, terus akan memutus si rangkaian dari yang ini di bagian tor ini. Terus si tor yang ini ke trigger buat menyambungkan lampu agar si lampu ini menyala sebagai indikator. Oke, untuk simulasi dari rangkaian forward reverse mungkin cukup sekian aja. Kita lanjut ke rangkaian ini ya, pompa otomatis. Jadi sebenarnya cukup mudah ini untuk pompa otomatisnya. Jadi kita menggunakan ke starter, jadi langsung nyala. Nah, buat kontrolnya itu kita menggunakan ini ya, jadi sebut komponen aja. Itu ada ini power, kita tadi ada di bagian sini 3, kita
atau netral menggunakan bagan terpisah. Ini seperti tadi FCB 3 fase Tor, kontak utama 3, ada motor. Ini sama aja, FCB 1 fase kunci Tor, stop, buat start. Nah, untuk si koilnya kita ganti ke K1 K2. Nah, K2 ini akan men-trigger si koil K2 akan men-trigger si kontak utama K2. Jadi untuk simulasinya seperti ini. Nah, CB menyala, terus motor menyala. Nah, motor menyala jika ada sensor trigger, maka akan mati gitu sensor tekanan untuk PSI tertentu gitu. Terus kalau misal si floatnya juga aktif, itu tidak bisa, harus salah satu dilepas baru mesin akan kembali aktif. Nah, terus float juga sama gitu, jika ada trigger maka akan mati juga. Jadi misal udah terpenuhi sensornya trigger, maka akan mematikan si motornya. Nah, seperti itu aja mungkin untuk rangkaian pompa otomatis. Saya cukupkan untuk simulasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.